Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, rekaman video seorang pemuda tanpa busana yang dibonceng viral di media sosial. Ya, diduga peristiwa ini terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Video seorang pemuda tanpa busana dibonceng ini viral di media sosial. Tak hanya tanpa busana, pemuda ini juga berteriak-teriak saat sepeda motornya melaju dengan kecepatan tinggi. Video yang diunggah di salah satu grup Instagram ini terjadi pada dini hari tadi. Hanya berselang sejak diunggah, pada pagi hari video ini telah disaksikan oleh puluhan ribu kali. Video ini juga mengundang komentar negatif dari warganet. Dan hingga kini, video viral tersebut masih diselidiki oleh Satlantas dan Satreskrim Polres Klaten, Jawa Tengah. Dari Klaten, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus pelaku kolor ijo yang viral di media sosial. Pelaku mengakui aksinya dilakukan dalam keadaan mabuk minuman keras. Pelaku kolor ijo ditangkap anggota Reserse Kriminal Polres Binjai pada Senin kemarin. Warga dusun 4 Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat ini tak berkutik saat digiring ke kantor polisi. Dan dalam pemeriksaan terungkap bahwa aksi pelaku yang terekam CCTV dan viral ini bukan pertama kali. Aksi serupa juga pernah dilakukan di Jalan Gumba, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Akibat aksinya pelaku dan keluarganya diusir warga. Diketahui pelaku sudah lama memiliki kebiasaan aneh dengan masuk ke rumah warga tanpa busana dan pelaku mengakui aksinya dilakukan saat berada di bawah pengaruh minuman keras. Mika Sanjaya atau yang dikenal dengan kolor ijo di Langkat, Sumatera Utara ditangkap polisi. Nah, pelaku beraksi pada dini hari tanpa mengenakan busana untuk mengintip wanita yang sedang terlelap. Mika Sanjaya, pelaku kolor ijo ditangkap anggota Reserse Kriminal Polres Binjai. Dalam pemeriksaan terungkap aksi pelaku yang terekam kamera pengawas ini bukan pertama kali. Aksi serupa pernah dilakukan di Jalan Gumba, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Akibat aksinya, pelaku dan keluarga diusir warga. Diketahui pelaku telah lama memiliki kebiasaan masuk ke rumah warga tanpa busana. Pelaku mengakui aksinya dilakukan saat ia berada di bawah pengaruh minuman keras. Mika Sanjaya, pria usia 29 tahun, berupaya memasuki rumah warga di Desa Sendang Rejo, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pelaku beraksi pada dini hari dan tanpa mengenakan busana. Aksinya terekam kamera pengawas. Korban yang merupakan ibu rumah tangga kaget dan berteriak saat melihat kemunculan pelaku di rumahnya. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar pelaku, namun ia telah berhasil kabur. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Zainal, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga Kelurahan Ledokulon, Bojonegoro, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jenazah yang masih utuh meski sudah terkubur puluhan tahun yang lalu. Nah, penggali kuburan warga juga mengakui mencium aroma wangi dari jenazah tersebut. Warga Kelurahan Ledok Kulon, Bojonegoro, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan jenazah yang masih utuh meski sudah terkubur sejak puluhan tahun lalu. Selain itu, warga mengaku mencium aroma harum saat mengangkut jenazah ini. Video penemuan jenazah ini pun viral di media sosial. Hal ini diketahui saat penggali kubur yang dibantu warga sedang menggali makam untuk pemakaman warga yang baru meninggal minggu lalu. Katanya yang penggali kuburnya itu waktu digali itu enggak menyangkut apa-apa, langsung nyangkutnya itu. Biasanya kalau ada itu kan nyangkut patok dulu, baru ada dalam ada kayu itu enggak, itu katanya langsung nyangkut itu. Jadi kayu yang di dalam juga udah lapuk semua. Udah lapuk. Ya. Oh, yang Makam jenazah ini tidak memiliki identitas. Diduga nisan makam hilang diterjang banjir besar tahun 2007 silam. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.
Warga di Gunung Kidul, Yogyakarta dihebohkan dengan tersebarnya sebuah foto beradegan vulgar. Ya, seorang wanita yang sedang video call seks tersebut diduga merupakan oknum kepala sekolah taman kanak-kanak. Seorang kepala sekolah taman kanak-kanak berinisial YF di Gunung Kidul, Yogyakarta menjadi korban kejahatan teman kencannya. Foto syur tersebar di media sosial dan viral, serta menjadi perbincangan bagi warga sekitar. Foto syur yang beredar memperlihatkan aktivitas sang kepala sekolah yang diduga tengah melakukan video call seks dengan kekasihnya. Korban mengenal kekasihnya yaitu D sejak bulan Mei tahun lalu. Karena kedekatannya dengan sang kekasih, meski belum pernah bertemu, korban selalu berkomunikasi dengan kekasihnya itu melalui video call. D yang posesif terhadap korban, tanpa sepengetahuan korban mengabadikan momen video call mereka tersebut. Foto tersebut digunakan D untuk mengancam YF agar tidak mengkhianati D. Namun sayang, foto tersebut malah tersebar setelah D mengirimkannya ke teman YF berinisial SIS. Namun sayang, foto tersebut malah tersebar setelah D mengirimkannya ke teman YF berinisial SIS. Sementara Ketua RW sempat membenarkan bahwa di wilayahnya sedang ramai soal foto tersebut. Awalnya kami itu tidak bisa mengakses foto itu, tidak tahu. Tapi sekarang kami sudah melihatnya dan seperti yang saya katakan tadi itu bukan mencerminkan seorang guru. Dia itu. Itu beredarnya melalui grup atau dari pesan singkat atau seperti apa sih, Pak? Kalau kabarnya melalui WA kalau kabarnya, tapi kenyataannya gimana saya kurang tahu ya. Sementara setelah kejadian tersebarnya foto syur tersebut, YF sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak penyidik Polres Gunung Kidul. Atas laporan tersebut, petugas langsung memeriksa sejumlah saksi. Dari Polres Gunung Kidul, dengan adanya pemberitaan di media massa yang berita syur tersebut, Polres Gunung Kidul telah menerima laporan dari korban. Hingga kini kepolisian belum menetapkan tersangka atas dugaan penyebaran video dan foto asusila tersebut. Pemerintah Kota Yogyakarta akhirnya memberikan sanksi terhadap warung pecel lele mahal yang diunggah wisatawan dan viral di media sosial. Ini pemilik warung dilarang berjualan selama sepekan ke depan hingga tanggal 6 Juni mendatang. Keputusan memberikan sanksi terhadap warung pecel lele yang harganya dinilai tidak wajar dan viral di media sosial dilakukan setelah pemilik warung dipanggil pemerintah Kota Yogyakarta Senin siang. Pemkot Yogyakarta melarang pemilik warung berjualan selama sepekan hingga tanggal 6 Juni 2021. Sementara, 2 warung lainnya diperbolehkan berjualan dengan merubah daftar harga makanan. Pemilik warung mengaku menerima dengan ikhlas keputusan Pemkot Yogyakarta. Dan sepanjang Malioboro kan sebenarnya daftar harga juga ada. Mengubah daftar harga supaya lebih jelas dan tidak terlalu tinggi dengan alasan yang tidak jelas. Karena kita tidak mengatur harga, tetapi agar list ini list yang memang bisa dipahami secara bersama-sama. Insya Allah terima dengan ikhlas karena kita sama-sama memperbaiki Jogja, menjaga Jogja. Kebetulan saya putra Jogja. Akan ada perubahan mungkin harga atau menu? Ada. Iya, hari ini kita berubah semua menu, kita standarkan dengan yang ada. Sebenarnya kita tuh beda dengan yang kaki lima karena kita berada di kayak resto ya, pertokohan. Karena bedanya itu aja sih. Cuman tetap karena diminta sama, kita tetap standarkan. Hai semuanya, sekarang aku lagi di Jalan Malioboro, terus di pinggiran jalan ini banyak banget lesehan-lesehan yang menurut gue harganya itu di luar nalar. Sebelumnya, kasus pecel lele dengan harga yang dinilai mahal dan tidak wajar viral di media sosial setelah diunggah seorang wisatawan. Wisatawan mengeluhkan harga yang dinilai tidak masuk akal dengan membayar Rp37.000 untuk harga satu porsi pecel lele. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X akhirnya angkat bicara terkait viral pecel lele mahal yang diunggah wisatawan di media sosial. Ya, Sultan menyatakan lebih baik dalam berjualan untung secukupnya namun banyak pelanggan. Sekarang aku lagi di Jalan Malioboro, terus di pinggiran jalan ini banyak banget lesehan-lesehan yang menurut gue harganya itu di luar nalar.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menanggapi kasus pecel lele mahal yang diunggah seorang wisatawan yang viral di media sosial. Itu nambah 10.000 lagi. Jadi menurut gue nggak tahu ini gue yang terjebak di satu tempat atau emang semuanya kayak gini, gue nggak tahu. Dan gue... Menurut Sultan lebih baik dalam berjualan untung secukupnya karena hal ini akan menambah pelanggan. Namun sebaliknya jika berjualan dengan nutuk harga atau harga yang dibuat mahal tentu akan mengurangi pelanggan. Sultan berharap ada komunikasi antar pedagang, tak hanya di kawasan Malioboro juga di luar Malioboro. Bagaimana dengan pengalaman kemarin itu menjadi apa, teman-teman PKL di sana bisa mengkonsolidasikan potensi yang ada gitu. Jangan hanya bicara Jalan Malioboro saja, tapi lingkungannya juga bisa dikomunikasikan. Sultan yakin viralnya video pecel lele mahal yang diunggah di media sosial tidak akan mempengaruhi kunjungan wisata di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kami akan hadirkan kembali informasi yang sudah dihadirkan di iNews Pagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.